Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Aku tuh sedih deh. Kemarin tuh aku udah bikin video, terus nggak taunya pas diedit aku cek kayak sebagian suaranya tuh hilang. Nggak tahu kenapa. Kayak first time kayak gitu. Terus sebagian suara hilangnya tuh yang bener-bener banyak itu kartunya. Jadi kayak ya kalau di cut pun ya hilang, jadi kayak nggak nyambung ceritanya, kayak tengah-tengahnya gitu nggak ada. Itu padahal lama banget aku bikin, kayak 1 jam lebih gitu, kayak 1 jam lebihan deh. Jadi bener-bener kayak aku pikir gue kemarin 1 jam tuh ngapain, kayak nggak ada hasilnya. Tapi ya udah, ikhlasin aja ya. Semoga aku bikin video baru ini yang nonton lebih banyak nanti. Amin ya. Oke, seperti biasa ini aku bakal bawain pick a card ya. Temanya adalah keadaan dia tanpa kamu ya. Keadaan dia tanpa kamu misalnya ya keadaan dia setelah kamu sama dia putus, setelah pisah, setelah LDR, setelah break, atau setelah apa ya, setelah di ghosting mungkin ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya intinya kamu udah nggak sama dia deh gitu, jadi kamu mau tahu keadaan dia gimana ya. Dianya itu seperti biasa kau bisa aplikasiin ke teman, ke pacar, pasangan, suami, istri, mantan siapapun, atau mantan gebetan, atau boleh siapapun, tetangga kamu juga boleh kok ya. Siapa tahu gitu ada yang kepo sama tetangganya. Yaudah, daripada berlama-lama ini, jadi ada 2 file seperti biasa ya. Ini aku pakai kartu apa ya namanya, aku lupa ini namanya apa ya, kayaknya ada love-nya gitu, enggak deh, lupa deh. Tapi ini ya, 2 file. Ini file pertama, ini file kedua, pilih aja ya. Aku kasih waktu ya. Udah, kayaknya udah lama deh. Oke, ini file pertama ya. Ini file kedua, keadaan dia tanpa kamu. Check it out. Hai gengs, untuk file pertama, keadaan dia tanpa kamu. Ini kayaknya energinya nih ya, aku rasa belum dibuka udah merasakan gitu kan. Ini kayaknya energinya kebanyakan mantan. Aku buka berapa ya, 7 kali ya, 7, 8, yaudah. Energinya mantan, kayaknya kamu sakit hati banget deh. 7 atau 8 sih. Oke, 7 aja deh, ini buat nanti aja. Gak muat soalnya, kayak too much gitu nanti di screennya. Keadaan dia tanpa kamu. Oke, sudah siap berlinang air mata dan baper? Ternyata ada yang baper nih guys. Oke, keadaan dia tanpa kamu. Ini keadaannya ini sih, campur aduk dia ini. Hatinya seperti apa ya, tercabik-cabik, lebay itu mah ya. Oke, dia ini sebenarnya awalnya ya, pas udah nggak ada kamu, dia tuh banyak pertimbangannya ya, banyak hal yang ada di pikirannya dia. Mungkin kalau misalnya buat yang berputus, dia kayak mempertimbangkan mau hubungi kamu lagi atau enggak ya, atau diemin dulu, atau nggak usah komunikasi sama sekali, atau mau ngajak balikan atau yaudah let go aja gitu. Dia masih timbang-timbang awalnya pas sudah nggak ada kamu itu ya. Katakanlah misalnya kalian putus gitu ya, atau pisah. Nah setelah kalian berpisah itu ya dia kayak masih menimbang-nimbang baiknya gimana ya gitu. Dan kayak ada 2 sisi dia tuh. Kadang dia galau, kadang dia kayak merasa tercerahkan. Jadi gini, masih kayak berbeda-beda gitu loh apa yang dia rasain. Kayak nggak apa sih, apa ya, pokoknya yang dia rasain tuh kayak masih berubah-ubah. Kadang dia ngerasa negatif, kadang dia juga ngerasa lebih baik gitu. Jadi
nggak yang apa ya, nggak begitu jelas apa yang dia rasain juga gitu. Ya mungkin di malam hari dia galau overthinking, tapi di siang hari karena banyak orang dan karena banyak aktivitas, kadang dia lupa aja gitu sama keadaannya dia kalau dia tuh berpisah dari kamu. Dia nih sebenarnya galau, tapi galaunya dia nih banyak dari mereka itu yang kayak diem aja, pasif, terus kayak apa ya, nggak ada perlawanan, gitu, nggak ada perlawanan tuh kayak diem aja, kayak dia nggak mau ngelakuin sesuatu gitu. Mungkin dia gengsi, atau sebagian dari mereka ini kayak gengsi, egonya mungkin tinggi juga ya gitu, tipe-tipe yang gengsi, ego, jadi ya mereka nggak mungkin hubungin kamu kayak gitu, atau mereka nggak mungkin cari kamu. Tapi karena mereka nggak cari kamu, karena mereka nggak hubungin kamu, tapi ternyata mereka ini tuh lebih kayak ini berdoanya tuh bukan, jadi mereka tuh mungkin beberapa dari mereka malah berdoa meminta ke Tuhan, ya kan dia galau nih, ya kan dia galau. Iya, kita bisa bilang dia galau, cuma galaunya itu pertamanya kita lihat dia kayak banyak pertimbangan. Dia kan bingung dong ya, namanya timbang-timbang terus bingung, terus dia meminta nih, kayak berharap ke Tuhan ini gimana ya, aku tuh bingung deh keadaan kayak gini, aku harus apa, aku gak ngerti harus apa. Terus akhirnya ya dia berdoa aja minta ke Tuhan, mungkin juga supaya dia lebih tenang, mungkin juga supaya dia tahu harus seperti apa, harus gimana sama kehidupannya dia kayak gitu, atau gimana sama hubungannya sama kamu ya. Terus aku lihat juga dia jadi lebih religiusnya tuh kayak dia lebih dekat ke Tuhan jadinya. Dan beberapa dari mereka juga jadi fokus lagi ke mimpi-mimpinya, atau mungkin pas mereka lagi berdoa ya mereka ingat kamu, mereka ingat kamu, terus kayak ya galau, ya baper pas lagi doa atau lagi ibadah kayak gitu ya. Pasrah deh tuh, mereka tuh kayak bener-bener pasrah. Akhirnya mereka mencoba jalani ini, back to goalsnya mereka lagi. Mereka fokus ke karir, ke finansial, ke pekerjaan mereka gitu ya. Mereka mencoba untuk mencapai mimpi-mimpinya lagi gitu, kayak mereka balik ke goalsnya, fokus ke goalsnya mereka sendiri gitu ya. Terus akhirnya gini, beberapa dari mereka aku lihat gini, mencoba buat kayak mereka tuh setelah pisah atau putus dari kamu, mereka tuh punya keinginan buat punya hubungan baru. Entah nih, kayak kita belum bisa bilang mereka nih move on atau enggak, tapi sayangnya entahlah ya mereka mau move on atau enggak, yang penting kayak punya pacar baru aja dulu, punya pasangan baru aja dulu gitu. Yang penting ya gue nggak kesepian kayak gitu ya. Beberapa dari mereka nih, walaupun kan setelah tanpa kamu ya, aku lihat aku belum lihat jelas mereka udah move on atau enggak, udah heal atau enggak dari kamu ya. Tapi yang jelas keinginannya mereka tuh lebih kuat untuk punya pengganti kamu. Wah. Kamu nih, dia ini gak cinta atau gimana ya sama kamu? Aku belum lihat sih perasaannya gimana sama kamu. Cuma yang jelas di sini adalah ada keinginan dia buat punya pasangan yang baru, buat deket sama orang yang baru gitu. Jadi kayak ya aku pengen punya pasangan baru, pengen punya pacar baru gitu kan. Padahal nggak tahu udah move on atau belum. Intinya kayak mereka nggak mau kesepian. Atau mungkin juga mereka cari seseorang yang baru supaya mereka cepat move on dari kamu gitu deh. Ya beberapa ada memang yang orang cara jalan ninjanya itu ya supaya cepat move on ya dengan orang baru gitu. Tapi padahal mereka nggak tahu udah move on atau belum. Ya kan kasihan kan kalau misalnya belum move on terus cari orang baru, terus bawa orang baru masuk ke dunianya, padahal dunianya aja masih berantakan gitu kan. Ya aku lihatnya gitu. Nah beberapa dari mereka juga ada nih dekat-dekat sama banyak orang, beberapa lah. Ada beberapa yang memang kayak udah baper, atau ya lagi senang aja gitu berbunga-bunga dekat sama banyak orang, atau dideketin banyak orang ya, kayak inilah ya, tebar-tebar pancing gitu lah ya, tebar pancingan, siapa tahu ada yang nyangkut gitu kan ya. Keadaan dia tanpa kamu, aku lihatnya gini, dia kayak menunggu waktu sih. Ada sesuatu mungkin yang pengen dia lakuin, tapi dia kayak ya udah nanti aja dulu deh, tunggu waktunya dulu, sabar-sabar dulu, atau mungkin sekarang itu belum tepat.
beberapa dari mereka ada juga yang pengen hubungi kamu lagi. Mungkin kalian gak komunikasi nih ya, lost contact, atau misalnya ya udah entah dia yang ngeblok kamu, entah kamu ngeblok dia, bisa vice versa. Entah mungkin juga kalian ya salah satu dari kalian mungkin udah gak mau komunikasi lagi. Tapi yang aku lihat di sini adalah dia tuh kayak lagi nunggu-nunggu, mungkin mau komunikasi sama kamu, mau mulai silaturahmi lagi gitu kan, atau mau apa. Tapi dia kayak lagi menunggu waktunya aja. Kayak ntar dulu deh, jangan sekarang gitu. Tapi dia ini aku lihat kayak lagi mencoba untuk membuka dirinya atau membuka hatinya lagi. Mungkin sebelumnya nih dia kan tanpa kamu nih ya, pisah dari kamu, dia mungkin sempat menutup hatinya, sempat galau ya kan, sempat yang kayak dia nggak apa sih, kayak menutup diri atau antisosial, mungkin dia nggak keluar nggak main atau kemana. Tapi pelan-pelan dia tuh baru tuh membuka dirinya lagi gitu ya. Kan udah deket nih sama orang-orang, mungkin ya beberapa dari mereka mau punya hubungan baru. Nah dia mencoba untuk membuka dirinya lagi seperti biasanya, back to normal gitu ya. Keadaan dia tanpa kamu, nah di ujungnya ini dia baru nih galau ya. Biasalah, ini mungkin energinya ini, mereka ini banyak yang maskulin ya. Kalau maskulin kan gitu ya, awal-awal kalau baru pisah atau putus biasanya tuh happy, seneng ya kan, karena ngerasa bebas gitu kan, wah nggak punya pacar nih, bebas kayak burung keluar dari sangkar. Tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya baru tuh ngerasa kesepian, baru ngerasa kayak kok aku hidupku kok sedih banget ya, sendiri ya, kayak nggak ada yang peduli, nggak ada yang care sama aku, nggak ada yang perhatian kayak kamu, nggak ada yang perhatiin aku lagi kayak dulu gitu. Nah aku lihat nih dia kayak ngerasa berat ngejalanin hidupnya, entah dia galau sama hubungannya sama kamu, atau dia ngerasa berat dalam menjalani hidupnya kayak gitu. Dia sering sedih, sering galau, sering ngerasa kayak terpuruk banget, berat banget ya hidupku nih kayak gitu. Sering ngerasa ya sendirian, kok walaupun aku punya teman, walaupun aku punya keluarga, kok aku kok sedih ya, kok aku ngerasa sepi ya, kok aku ngerasa kesepian ya, lonely gitu ya. Padahal beberapa dari mereka nih aku lihat udah ada yang di-link sama orang lain, udah deket, bisa juga deket masih kayak PDKT, atau deket yang memang ya udah di-link, udah punya pasangan baru gitu. Tapi coba kita lihat lagi ya, bahagia atau enggak ya. Jahat nih. Mana sih? No, ternyata ini. Aduh aku bingung deh tadi. Ya udah kita shuffle lagi aja deh. Kenapa ya yang aku rasain di sini adalah kamu atau dia tuh kayak masih mau komunikasi ya sebenarnya. Karena kamu kayaknya sedih banget sih, kamu atau dia nih ya sedih. Soalnya ya kalau misalnya kamu udah nggak peduli sih, harusnya kamu nggak bakalan lihat video ini sih, bener nggak sih? Ya ketahuan deh. Ya keadaan dia tanpa kamu. Keadaannya dia tanpa kamu, nah ya kan, dia ini kan udah di-link nih sama orang lain, udah deket sama orang lain. Beberapa dari dia ya ada yang udah jatuh cinta lagi. Coba sebentar. Yang aku tanggap di sini adalah dia masih ada perasaan sama kamu ya. Dia masih ada perasaan sama kamu, tapi bisa juga beberapa dari mereka ini di-link sama orang lain, jatuh cinta sama orang lain gitu ya. Udah baper lah, kita bisa bilang kayak gitu, sama orang lain. Tapi bapernya itu masih yang di tahap kayak ini, have fun aja, belum yang serius gitu. Jadi kayak dia dekat sama beberapa orang kayak gitu. Atau misalnya dia ngerasa ya udah main sama siapa aja, dekat sama siapa aja, tapi ya mungkin ya belum jatuh hati gitu ya. Beberapa dari mereka belum jatuh hati, tapi ada juga yang mungkin yang udah jatuh hati energinya gitu, tapi ya baru di tahap baper sih kayak gitu. Nah aku lihat beberapa dari mereka masih baper, masih ada perasaan nih sama kamu ya. Tapi
Setelah itu dia mencoba kayak ini, apa sih namanya, ingin menjadi seseorang yang baru. Dia ingin menjadi seseorang yang baru. Dia ini kayak memang udah berubah jadi seseorang yang baru lagi. Kayak dia memulai hidupnya dari nol lagi semuanya. Gitu kan, kayak dia sendirian nih ya tanpa kamu. Biasanya ada kamu, sekarang udah nggak ada nih. Dia memulai semuanya dari awal lagi gitu, dan dia kayak ngerasa bebas, ngerasa lebih lega, lebih tenang juga sebenarnya. Karena mungkin gini, yang aku lihat ya, dia kan baper nih, mungkin di proses baper atau healing, kita nggak tahu ya dia healing atau enggak. Mungkin beberapa dari mereka ada yang mencoba buat healing. Nah, di proses healingnya itu ternyata mungkin dia introspeksi terus akhirnya dia sadar, oh ternyata aku tuh salah di sini, oh ternyata aku tuh yang nggak baiknya tuh kayak gini kayak gitu, dan yaudah aku pengen memperbaiki diri aku pengen lebih baik lagi. Nah, jadilah dia seseorang yang lebih baik. Jadi dia kayak menjadi seseorang yang baru, mulai dari nol lagi, mulai dari awal. Dia jadi kayak menjadi seseorang yang kayak terlahir kembali, tapi jadi lebih baik gitu. Dan dia tuh kayak pengen bebas juga sebenarnya di sini nih, pas jadi seseorang yang baru itu, ya. Nah, akhirnya pas udah berjalannya waktu, udah nih dia kan ngerasa kayak udah jadi lebih baik, tapi ternyata nggak banyak perubahan buat dianya. Jadi dia ngerasa stuck tuh, ya. Karena mungkin gak banyak yang dia lakuin juga buat hidupnya, jadi dia ngerasa stuck. Terus dia jadi kayak diri dia tuh kayak jadi dingin ke orang lain ya. Dia jadi seseorang yang dingin, kayak cuek, gak peduli sama sekitarnya juga ya. Dan aku lihatnya gini, dia tetap mencoba fight sih buat hidupnya ya, coba buat fight. Ini kayaknya ya, yang aku lihat energinya di sini adalah beberapa dari mereka itu kayak jadi seseorang yang lebih baik ya, seseorang yang lebih baik, kayak mereka jadi pengen fight lagi buat hidupnya, pengen pengen berjuang buat hidupnya. Mungkin sebelumnya kan ngerasain kayak galau nih kan, ngerasa berat, cuma pas lama-lama dia pengen jadi seseorang yang lebih baik, dan dia pun jadi kayak pengen fight dan berjuang buat hidupnya lagi gitu. Beberapa dari mereka ini mau berjuang dan fight gitu ya buat hidupnya, dan mereka jadi lebih baik gitu ya. Aku ngerasanya mungkin beberapa dari mereka ini kan awalnya tuh orangnya egonya tuh tinggi banget, gengsinya tuh tinggi banget, tipe-tipe yang ya egonya tinggi, agak-agak yang sombong, songong gitu ya mungkin ya. Nah, kesininya dia kan udah introspeksi nih, udah jadi orang yang lebih baik. Akhirnya dia tuh lebih baik ke orang lain, sifatnya lebih nice, friendly. Dia tuh lebih lebih suka berbagi, sharing. Pokoknya dia jadi orang yang lebih baik aja. Mungkin juga beberapa dari mereka jadi lebih bijak dan lebih dewasa. Kayak gitu. Dan mungkin dulunya beberapa dari mereka juga childish. Mungkin ya beda kedewasaan sama kamu. Tapi setelah udahan dan dia ngerasa pengen jadi seseorang yang lebih baik. Nah, dia nih jadi lebih nice di sini aku lihatnya. Lebih seneng juga kayak berbagi atau sharing apapun ke orang lain. Pokoknya lebih lovely deh. Kayak gitu ya, lebih lovely tuh ya, mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Coba kita lihat lagi ya. Keadaan dia tanpa kamu, kan aku lihatnya kayak dia kan udah jadi seseorang yang lebih baik nih, tapi itu kan yang kelihatannya ya, yang dia inginkan. Tapi kalau kita lebih lihat dalam lagi, kayak batinnya dia, jiwanya dia, secara emosional juga, dia tuh sebenarnya ngerasa kayak campur aduk banget yang dia rasain tuh. Jadi dia mencoba buat untuk berdamai sama dirinya sendiri, untuk berdamai sama emosionalnya. Dia lebih kayak menerima nih, lebih mindfulness mungkin juga, apapun yang terjadi sama dia, apapun yang terjadi sehari-hari, emosional atau apapun itu, dia coba buat terima. Dia coba lebih lebih ikhlas, atau terimanya tuh lebih tenang lagi, nggak yang meledak-ledak, nggak yang emosi tiba-tiba, nggak yang marah kayak gitu. Walaupun banyak hal sebenarnya yang bikin dia emosi, banyak hal yang bisa men-trigger dia gitu loh. Tapi dia berusaha kayak tenang, sabar kayak gitu ya. Terus dia, beberapa dari mereka memang balik lagi ke ke fokusnya mereka, kayak ke karir, ke finansial gitu ya. Tapi sih aku lihatnya dia tetap kepikiran kamu ya.
tetap kepikiran, dia kepikiran tapi sebenarnya ada emosi juga sama kamu. Nah, kenapa tuh kira-kira? Dia ada emosi sama kamu tapi dia ya udah, ya mungkin dia kesel, atau mungkin gini, sebelumnya dia mungkin cinta nih sama kamu, bucin, tapi kan lama-lama dia kesel dong, namanya orang kan lama-lama mungkin cintanya berkurang. Nah pas itu dia ngerasa kayak agak sadar sedikit tuh, mungkin sadar terus kayak, ih kok kamu dulu gini banget ya, kok kamu kayak gini kayak gitu ya gitu. Jadi dia ngerasa kayak emosi juga tuh, nggak suka atau marah sama kamu. Pokoknya ada beberapa hal yang bikin dia emosi deh sama kamu gitu ya. Mungkin entah dari perlakuan kamu ke dia, entah mungkin dari kata-kata kamu, ada sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan atau bikin hati dia tuh sakit hati, bisa juga ya. Keadaan dia tanpa kamu, akhirnya ya dia tuh kayak ngerasa udahlah aku menjauh aja deh dari kamu, udahlah aku pergi aja dari kehidupan kamu gitu. Ada deh energi-energi dia kayak tuh pengen move on lah, anggaplah pengen move on. Intinya dia kayak pengen pergi aja dari kehidupan kamu, dari hubungan kamu sama dia, kayak udah bye aja gitu ya. Walaupun sebenarnya dia ngerasa masih berat hidupnya, masih sering galau kok, masih ngerasa berat, masih suka sedih ya. Tapi dia kayak ya udah, aku pengen kejar mimpi-mimpiku lah, aku udah capek nih sama kamu gitu, aku pengen mulai dari awal lagi, pengen kejar mimpi aku, tujuan hidup aku, cita-cita aku gitu. Beberapa dari mereka juga mungkin udah ada dealing sama orang lain, jadi mereka berpikir kayak aku mau mulai hubungan yang baru aja deh sama orang lain, aku mau mulai semuanya dari awal lagi gitu, aku mau ya berjuang lagi buat hubungan baruku gitu. Itu ya buat yang memang dealing sama orang lain, udah punya pasangan, beberapa dari mereka juga ya. Coba kita lihat lagi ya. Keadaan dia tanpa kamu. Bentar, sorry, alarmku berisik ternyata. Keadaan dia tanpa kamu. Nah, dia ini sebenarnya masih suka ingat kamu. Beberapa dari mereka kan aku bilang tadi udah dealing sama orang lain ya. Walaupun udah sama orang lain, dia masih suka keingetan kamu loh. Kayak masih suka flashback, ingat-ingat gitu. Kayak pengen tahu kabarnya kamu, atau masih kepo sama kamu, atau kepoin kamu juga. Beberapa dari mereka masih suka stalking gitu ya, pengen tahu kamu tuh sibuk apa, kabarnya gimana, sehat atau enggak gitu ya, masih hidup atau enggak. Masih nafas atau enggak, ya masih lah, emang lu pikir tanpa lo nggak bisa hidup gitu kan. Pokoknya dia tuh masih kepo, masih suka lirik-lirik lah, masih pengen tahu tentang kamu, walaupun sebenarnya ya udah ada pasangan dia. Gimana ya? Ya beberapa dari mereka mungkin hubungannya nggak yang happy banget. Beberapa dari mereka juga mungkin hubungannya ya nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya dia masih ingat kamu deh gitu. Tapi dia mencoba buat bertahan sama hubungannya. Itu buat mereka yang memang udah dealing sama orang lain ya. Atau kalau misalnya memang dia masih single ya, mereka coba buat bertahan sama hidupnya walaupun galau nih ya sama kamu gitu ya. Intinya dia ingat kamu terus galau deh gitu ya. Nah, dia pun ngerasa ya, beberapa dari mereka kan gini, kayak ingin mencoba mulai fase yang baru dalam hidupnya. Entah istilahnya gini, ya udah deh aku jadi memasuki fase dimana aku pengen move on, aku tuh pengen healing gitu ya, aku pengen jadi seseorang yang baru. Ya udah, tapi dia ngerasa berat buat ngejalani dan memasuki fase itu, buat mulai fase itu. Beberapa dari mereka kan ngerasa berat nih ya buat jalanin hidupnya lagi, kayak ingin mencoba menjadi seseorang yang baru, memasuki fase baru dalam hidupnya. Tapi mereka kayak berat, dan mereka juga kayak lebih membatasi diri dan kayak jaga jarak sama orang lain gitu. Jadi nggak kayak biasanya, mereka lebih kayak senang menyendiri dan sendirian gitu. Dan beberapa mereka sih fokusnya sebenarnya ke karir sih, sama cari cuan, money ya. Fokusnya ke finansial gitu ya. Dan ada di dalam hati kecil mereka atau batin mereka tuh kayak
mereka pengen ini kayak berbaikan sama kamu. Mungkin ya energinya ada yang aku lihat di sini. Mereka kayak pengen berbaikan, kayak pengen apa sih? Kayak offering something ke kamu, kayak yuk kita balikan ya. Ada beberapa sedikit energinya yang memang ngajakin balikan. Ada juga energinya yang kayak yuk kita komunikasi lagi yuk. Aku tuh nggak bisa loh nggak komunikasi sama kamu. Yuk kita baikan yuk. Jangan kayak orang asing kayak gini sekarang gitu. Dulu kita deket kok sekarang jadi asing kayak gitu energinya. Ada juga yang kayak kok kita jadi apa ya kayak menjauh ya, kayak berjauhan ya, aku tuh pengen deket lagi sama kamu gitu. Entah deketnya pengen deket aja, entah deketnya mau balikan atau gimana nih, belum tahu. Intinya kayak mereka mungkin ngerasa kehilangan kamu aja gitu ya, karena beberapa dari kamu aku lihatnya mungkin udah nggak komunikasi lagi, udah jauh deh, kayak udah kesel-keselan gitu. Kesel-keselan ya, iya aku ngerasa gitu. Nah terus gini, mereka kan ngerasa kayak apa ya, hidupnya tuh kayak membosankan apa gimana, pokoknya kayak nggak banyak perubahannya gitu, begitu aja menurut mereka ya. Jadi mereka tuh kayak meminta ke Tuhan, Tuhan bantu aku dong, aku tuh bingung nih harus gimana gitu. Tuhan bantu aku dong, kok kayaknya hidup aku begini-begini aja ya gitu. Dia ngerasa apa ya, hands up juga, kayak nyerah tuh kayak nggak tahu lagi harus gimana sama hidupnya gitu. Jadi ya kadang mereka ngerasa kesepian juga, ngerasa sendirian, ngerasa kayak nggak punya tujuan hidup. Beberapa dari mereka ngerasa kayak gitu, nggak punya tujuan hidup. Sedih terus hatinya juga ngerasa nggak enak. Makanya yang mereka butuhkan sebenarnya kayak apa ya, kedamaian hati juga, kedamaian hati, ketenangan hati, batin gitu ya, kayak jiwa gitu ya, pokoknya gitu deh. Tapi aku lihat juga ya, ini dia kan jadi orang yang tertutup nih mungkin ya. Ada sisi lain dia tuh yang kayak dia masih tertutup sama orang lain. Tapi dia mencoba buat lebih dewasa. Kayak dia menyikapinya tuh kayak semuanya, ya udah yang terjadi ya udah terjadi. Aku pengen lebih ini aja, lebih dewasa menyikapi semuanya. Mungkin beberapa dari mereka sebelumnya ngerasa childish, kekanak-kanakan gitu ya. Nah sekarang dia jadi lebih dewasa dan apa ya, dia jadi pengen membuka dirinya lagi gitu. Tapi jadi seseorang yang lebih dewasa memang ya. Mungkin beberapa dari kamu juga dealing sama orang yang memang lebih dewasa, entah usia atau tingkat kedewasaan ya. Tapi aku lihat dia jadi ini sih kayak punya dua sisi. Kadang dia itu ngerasa tertutup, kadang dia juga ngerasa terbuka. Kadang dia masih ngerasa negatif, kadang ada sisi lain dia yang dia ngerasa lebih positif nih, udah lebih baik kayak gitu. Jadi dua kepribadian ya. Mungkin belum benar-benar healing kali ya, belum benar-benar heal atau move on. Nah ada beberapa dari mereka yang ngerasa emosi ya, entah apa deh, mungkin mereka karena apa gitu, entah karena jadi mereka kayak agak emosi sama kamu ya, agak emosi entah karena apa. Mungkin beberapa dari kamu juga mulai komunikasi lagi atau apa, jadi dia ngerasa kayak emosional, cukup emosi, atau mungkin dia tahu sesuatu hal jadi tiba-tiba dia kayak ngerasa kesel atau marah sama kamu. Dan ada energinya yang negatif juga nih dari mereka, kayak mereka tuh pengen balas dendam mungkin ngerasa kesel, kayak apa ya, kok kamu udah bikin aku kesel tapi kok kamu hidupnya happy, atau apa, kok kamu udah bikin aku kesel tapi kok nggak minta maaf, kok nggak ngerasa bersalah gitu ya. Kalau aku lihat ya secara keseluruhan ya, aku lihat di sini dia ini lebih kayak fokusnya itu ke karir, ke finansial. Ada beberapa kartu tuh yang kayak 1, 2, 3, pokoknya di sini banyak banget pentacles-nya, kayak dia tuh lebih pengen fokus ke karir, ke finansial gitu ya. Ingin memperbaiki juga, mungkin beberapa dari mereka yang ngerasa kayak finansialnya kurang bagus, ya kan, karirnya kurang diperhatiin lah sama mereka. Jadi mereka fokusnya ke sana. Dan yang aku lihat juga mereka kayak fokus ke goals-nya, mimpi-mimpinya lagi. Dan jadi lebih tenang sih. Mungkin udah melewati beberapa fase, jadi kayak ngerasa lebih tenang gitu ya. Nah, dan jadi ngerasa lebih dewasa, karena aku lihatnya beberapa dari mereka itu kayak introspeksi dan jadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang baru gitu. Pokoknya dia jadi lebih baik gitu aku lihatnya, tapi tetap melewati beberapa fase. Kayak bisa juga beberapa dari mereka memang udah berubah lebih baik atau lagi proses kayak gitu ya.
Mungkin kamu bisa dealing sama energi zodiak kayak Capricorn, Aquarius, ada Pisces, ada Leo, Libra, Sagittarius, Scorpio, sama apa ya, Gemini ada juga. Terus apa lagi? Cancer, Leo sama Aries, Pisces sih kayaknya sedikit sih, tapi lebih strongnya itu mungkin Scorpio, Sagittarius sama Libra. Ada Capricorn juga ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching buat file yang pertama. Bye. Hai gengs, untuk file yang kedua ya. Beberapa dari kamu kayaknya udah nggak komunikasi nih aku liatnya ya, udah off, udah lost contact mungkin juga beberapa ya, kayak udah nggak komunikasi lagi, entah kamu atau dia yang nggak mau komunikasi, bisa vice versa, atau beberapa udah ada yang kayak saling ngeblok, entah ngeblok di sosial media, entah memang kayak ya udah aku nggak mau komunikasi lagi sama kamu, aku nggak mau kamu ganggu hidup aku ya, kayak gitu. Sombong ya, sombong lah. Nah, aku lihat gini, keadaan dia tanpa kamu. Sebenarnya ya, setelah dia hidupnya tanpa kamu, entah putus atau pisah, kalian kalian saling ghosting atau apa gitu. Pokoknya udah nggak komunikasi. Pokoknya udah menghilang lah salah satu dari kalian gitu ya, tanpa kamu. Dia tuh kayak lebih banyak introspeksi. Lebih banyak introspeksi, menyendiri, sendirian ya. Dia kayak banyak tuh pertanyaan di dalam benak dia. Kayak mungkin ya contoh, aku salah apa ya? Dia kenapa sih kayak gitu? Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku sedih banget? Kenapa aku galau? Nah, entah siapa yang mutusin, pokoknya di sini kayak dia banyak bertanya ke dirinya sendiri. Ada juga beberapa dari mereka yang introspeksi gitu ya. Dan kalian tuh banyak dari kalian yang kayak menjauh tiba-tiba. Ya mungkin tadinya deket, tadinya komunikasi baik-baik aja, terus tiba-tiba kayak hubungannya kayak kayak jadi asing, kayak kok tiba-tiba jadi nggak komunikasi, kok tiba-tiba jadi kayak berjauhan, yang tadinya baik-baik aja, yang tadinya intens banget, yang tadinya tiap hari nanyain kabar, tapi tiba-tiba ya jadi berubah semuanya ya, jadi kayak orang nggak kenal lagi gitu, kayak jadi orang nggak kenal, kayak jadi orang asing aja gitu ya, menjauh semuanya, udah berbeda nggak kayak dulu. Keadaan dia tanpa kamu, dia sebenarnya ini sih, aku lihat nih ya, dia di sini belum galau banget. Awalnya iya, tapi galaunya itu lebih kayak dia banyak bertanya ke dirinya sendiri, kayak introspeksi, aku nih salah apa gitu ya. Nah udah kayak gitu nggak lama dia ini nih bangkit, dan semangat buat jalanin hidupnya ke depannya lagi tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar bangkit, dia yakin. Mungkin kayak sebelumnya dia udah ngerasa introspeksi, kayak dia kayak aku salah apa, aku kenapa. Nah itu, tapi dia udah bangkit tuh setelah itu. Akhirnya apa? Dia mencoba untuk menyibukkan dirinya lagi dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya dia mencoba untuk totalitas di sana. Misalnya dia ini dia tipe yang misalnya usaha, ya dia fokus ke usahanya, ke bisnisnya. Atau dia tipe yang ini berkarir, ya dia fokus ke karirnya kayak gitu. Pokoknya apapun yang dia lakuin sekarang, apapun dia punya kesibukan itu, ya dia mencoba untuk menyibukkan dirinya. Kayak sebenarnya dia sibuk itu kayak sebenarnya pengalihan juga sih, pengalihan supaya dia nggak stres banget sama masalahnya gitu ya. Pokoknya dia mencoba buat menuangkan seluruh hasrat, perasaan, dan kegalauan dan kesedihannya ke apa yang dia lakuin saat ini gitu ya. Sebenarnya ya dia mencoba menyibukkan dirinya itu tuh sebenarnya salah satu cara pengalihan dia aja, supaya dia nggak terlalu stres, supaya dia nggak terlalu kepikiran sama masalah-masalahnya dia gitu ya. Dia jadi dingin juga dia sama sekitarnya. Biasanya mungkin dia tipe yang hangat, kayak lovely gitu ya ke orang lain, friendly, tapi dia jadi kayak fokus ke dirinya sendiri, dia lebih cuek ke sekitar, nggak terlalu peduli, dan dia jadi lebih dingin kayak gitu ya. Cuek deh pokoknya, dia tuh jadi cuek ya.
Nah, aku lihat juga nih dia kayak back to normal. Ya, kayak mungkin buat mereka yang biasa suka ketemu teman-temannya, nongkrong. Nah, dia balik lagi tuh kayak gitu. Dia coba buat hangout lagi sama teman-temannya. Supaya ya dia happy, supaya dia lupa sama masalahnya. Ya itu mungkin salah satu caranya dia. Supaya dia lebih bahagia, lebih happy ketemu teman-temannya, dia lupa sama masalah-masalahnya tuh ya. Ya beberapa dari temannya sih bisa kayak bikin dia lupa, bisa bikin dia seneng gitu. Mungkin dia dapet energi positif dari teman-temannya, atau dia ngerasa kayak teman-temannya care atau peduli sama dia gitu. Walaupun sebenarnya ya kadang dia ngerasa kesepian juga, walaupun dia kayak apa, dia keluar, dia hangout gitu sama temannya, tapi dia tetap ngerasa kesepian kadang gitu. Dan aku lihat gini, kayak mungkin ya kamu kali ya, kamu masih suka kepo sama dia sih ya. Kamu suka stalking dia, kayak ya kamu tau lah kalau dia pun ya udah main lagi sama teman-temannya kayak biasanya, kayak nongkrong lagi sama teman-temannya. Keadaan dia tanpa kamu. Nah, ini beberapa dari kamu ya. Aku lihatnya ada masalah, entah masalah dalam keluarga. Ada sih mungkin beberapa dari mereka tuh yang kayak keluarganya, mungkin kalian ada perbedaan, bisa perbedaan status atau apa, perbedaan status keluarga ya. Ada juga yang mereka tuh kayak di apa ya, kayak nggak mendapat persetujuan dari orang tuanya punya hubungan sama kamu ya. Kayak orang tuanya mungkin gak setuju, jadi dia sempat mungkin ada timing dimana kayak dia meminta atau bertanya atau diskusi, mungkin ya diskus sama orang tuanya, aku mungkin punya hubungan nih kayak gini-gini sama siapa, lalalala gitu-gitu. Nah mungkin ada tuh perbedaan, keluarganya merasakan ada perbedaan antara kamu sama dia. Akhirnya kayak ya dia tuh ya dilarang gitu ya, kayak nggak boleh, entah apapun perbedaannya ya. Tapi dia ada timing dimana dia kayak meminta sama orang tuanya, aku pengen jalanin hubungan ini, aku ya mau jalanin gimana. Nah tapi orang tuanya kayak cuek aja, orang tuanya kayak ya nggak bisa gitu, kalian tuh beda gitu. Nah akhirnya dia panik, ada panic attack juga di sini, kayak aduh aku bingung nih, aku harus gimana, aku ya nggak tahu harus apa sama kamu atau sama hubungan ini ya. Dia ngerasa ada kepanikan sebenarnya, karena mungkin beberapa dari mereka ini sebenarnya masih ada perasaan sama kamu. Jadi yang dia pikir adalah, ini gimana ya, perasaan tuh mau dibawa kemana, ini perasaan mau diapain, ini perasaan ya masih ada perasaan aku sama kamu, nih mau diapain, mau dibuang, mau dibawa ke pegadaian atau apa gitu ya. Ya mending ya kalau laku gitu dibawa ke pegadaian, tapi kan nggak laku ya kan. Nah lanjut ya. Nah dia kan ada ngerasa panik, dia ngerasa bingung ya, dia kayak galau juga, stres, dan dia kayak nggak mau denger deh siapapun ngomong apa ke dia. Setelah dia ngerasain kepanikan ya, mungkin setelah dia ngerasain banyak hal negatif, kayak dia anxiety, terus dia galau ya, dia ngerasa down juga ya. Nah dia tuh ngerasa bangkit, ya. Ini sebenarnya energi dia tuh kayak ups and down sih. Nih di sini dia ngerasa galau ya, terus dia bangkit nih, dia lebih fokus ke hal-hal yang mau dia fokusin, kayak karir atau finansial kayak gitu ya. Terus dia galau lagi nih. Dia galau lagi, dia stres lagi, terus dia setelah itu dia bangkit lagi, dia ngerasa lebih positif, dia ngerasa lebih cerah lagi. Nah dia fokus lagi nih ke karirnya dia ya. Tapi dalam proses bangkitnya itu, dia tuh kayak ini, dia perasaan dimana dia tuh kayak pengen deket lagi sama kamu, kayak dia tuh sering kepikiran kamu di malam hari, entah overthinking, entah dia galau, entah dia ingat waktu dulu kayak gimana sama kamu, kayak apa aja yang udah dilalui sama kamu, hari-hari bareng sama kamu gitu. Ada perasaan dimana kayak dia tuh pengen bareng-bareng lagi sama kamu, pengen deket sama kamu, cie. Dan pengen deket, pengen bareng-bareng, tapi belum tahu nih maksudnya apa bareng-barengnya, entah balikan, entah deket aja, entah cuma mau mulai komunikasi aja.
kayak gitu. Ada tuh energi-energi kayak gitu ya yang dia rasain juga. Terus dia jadi lebih positif nih mungkin ya, lebih positif, lebih apa ya, lebih strong lah. Mungkin sebelumnya dia ngerasa lemah ya, rapuh gitu kan, galau lah ya biasa. Nah tapi aku lihat dia di sini kayak lebih positif, lebih apa ya, dia ngerasa lebih ada pencerahan juga di dalam hidupnya. Walaupun apa ya, di pikiran dia tuh banyak banget ini, pikirannya tuh banyak hal yang dia pikirin, bercabang-cabang lah itu banyak. Tapi yang aku lihat di sini, dia itu jadi ini, lebih sayang sama dirinya lagi, lebih self love gitu ya, lebih mencintai dirinya lagi. Dia kayak pengen apa ya, jaga kesehatannya juga, dia lebih sayang dan cinta sama diri dia juga. Dia lebih pengen tenang, lebih sering nenangin diri. Mungkin juga beberapa mereka senang menyendiri. Kalau yang suka meditasi ya suka meditasi gitu ya. Terus dia juga lebih, beberapa dari mereka juga lebih kayak banyak olahraga, senang olahraga, menjaga apa sih, kesehatan tubuhnya dia, menjaga kesehatan pikirannya juga gitu ya. Tapi entah kenapa aku ngerasa dia tuh kayak sakit hati ya, sakit hati atau patah hati. Mungkin gini ya, awalnya mungkin dia masih cinta nih sama kamu ya, awalnya dia cinta, mungkin bucin banget sama kamu. Nah makin kesini-sini dia makin sadar dong, gila ternyata kamu tuh pernah kayak gini kayak gitu ke dia, ternyata kamu tuh pernah ngomong itu ke dia. Terus dia kayak baru sadar tuh, dia kayak ngerasa sakit hati banget ya, kamu kok kayak gitu banget sama aku gitu ya, aku salah apa mungkin, atau aku emang kayak gimana sih ke kamu sampai kamu tuh nyakitin banget kayak gitu ngomongnya, sampai kamu tuh kelakuannya kayak gitu ke aku. Nah di sini aku lihat dia kayak sakit hati nih, cuma sakit hatinya itu dia pendem aja, dia nggak ngomongin ke kamu juga. Mungkin dia kayak nggak ngebales atau nggak ngomong ke kamu, atau mungkin kamu juga nggak tahu kalau dia sakit hati ternyata ya. Intinya apapun yang dia rasain, kayak sakit hati, patah hati, terus kayak kekecewaan, kesedihan ya, yang disebabkan oleh kamu ya, tapi dia pendem aja, dia nggak ungkapin, dia nggak utarain itu tuh ke siapapun atau ke kamu juga gitu ya. Jadi intinya dia nggak mengungkapkan itu deh, dia kayak dia memilih untuk pendam aja sendiri apapun yang dia rasain. Kita lihat lagi ya. Keadaan dia tanpa kamu. Dia jadi orang yang lebih tertutup. Aku bingung deh ini. Ini tiba-tiba ada kartu The Moon-nya. Ini aku ngerasa gini, ada sesuatu yang dirahasiakan ya. Entah kamu atau dia. Mungkin entah kamu atau dia udah di-link sama seseorang, dan kayak ada sesuatu yang disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan gitu. Mungkin gini, kamu atau dia nih udah punya pasangan, tapi beberapa dari kamu mungkin komunikasi lagi nih, mulai komunikasi. Nah, jadi yang mempunyai pasangan baru itu, ya udah punya cowok atau cewek baru itu, menutupi kalau dia tuh sebenarnya nggak single, kalau ada seseorang, tapi ya dia masih pengen deket sama kamu, atau kamu masih pengen deket sama dia. Bisa vice versa. Pokoknya siapapun yang udah punya pasangan, di sini tuh seolah-olah menutupi kalau dia tuh seakan-akan kayak masih single. Padahal dia itu sebenarnya udah punya pasangan, kayak gitu. Tapi dia masih mau baik tuh. Entah kamu atau dia masih mau baik tuh, masih mau dekat gitu ya, kayak gitu pokoknya. Dan kalian buat yang komunikasi lagi, kayak mencoba buat lebih terbuka tuh, entah sih pokoknya kayak lebih terbuka, entah kamu atau dia, kayak masih tetap pengen baik, kayak masih tetap merespon gitu. Mungkin beberapa dari kamu hubungannya twin flame, atau beberapa dari kamu tuh tipe-tipe yang kayak putus nyambung, atau kayak susah lepas, nggak bisa lepas. Jadi walaupun udah disakitin kayak apa, walaupun udah dibikin kecewa kayak apa, tetap aja baik. Ya mungkin emang tipenya kamu baik kali ya, walaupun ya dibikin sakit hati kayak apa juga tetap aja baik ya. Walaupun misalnya ditabrak sama bumblebee, kalau tetap baik ya tetap aja baik kalau orangnya baik gitu kan. Atau mungkin ya baik sama aja bodoh kali ya. Baik sama bodoh itu kan beda tipis ya. Ya aku juga kadang bodoh kok ya, tenang aja, bukan kamu aja yang bodoh, aku juga bodoh kok ya. Aku temenin deh bodohnya. Keadaan dia tanpa kamu ya. Nah ini energinya on off kali ya, kok jadi gue capek sendiri bacanya. Jadi dia tuh kayak tiba-tiba galau, tiba-tiba dia bangkit, galau lagi, bangkit lagi. Nah ini tiba-tiba dia fokus lagi nih
ke hal-hal yang jadi ini goals hidupnya dia ya. Capek juga nih bacain ya. Kayaknya gitu-gitu aja terus ya. Tapi nih aku ngerasanya salah satu dari kalian menutupi sesuatu, terutama yang udah punya pasangan, udah dealing sama orang lain, ditutup-tutupin deh tuh sosokan single gitu ya. Tapi aku ngerasanya nih salah satu dari kalian kayak lagi mencoba ini, melihat apa sih, kayak melihat, nggak, kayak mencoba untuk mempelajari situasi, menganalisa gitu. Kayak ini gimana sih, kok jadi kayak gini ya hubungannya ya, kok kamu deketin aku lagi ya, ini maksudnya apa ya, mau apa ya. Nih banyak banget yang jadi pertanyaan di sini. Ini juga yang bikin ragu-ragu, makanya kamu kayak mencoba untuk, atau kamu atau dia bisa vice versa, lagi mencoba menganalisa atau mempelajari situasinya atau membaca situasi. Ini maksudnya apa ya, aku nggak ngerti deh gitu ya, aku ragu deh kamu kayak gini kayak gitu. Beberapa aku lihat nih energinya mulai komunikasi, cuma nggak tahu nih mulai komunikasinya nih kayak tujuannya buat apa, belum ketahuan tuh ya. Jadi, makanya dia juga sebenarnya ragu-ragu, ini kamu mau ngapain sih kayak gitu ya. Ada beberapa dari mereka yang sebenarnya menutup ini sih, masih kayak menutup diri, belum bener-bener open gitu sama kamu. Kok sebagian ya dari kamu yang deketin dia lagi ya. Nah aku lihat ada hal-hal yang bikin dia emosi nih. Dia emosi kenapa? Dia emosi, emosional mungkin sama kamu ya, marah, kesel juga ada gitu ya. Nah tapi kamu sama dia ini mungkin beberapa dari kalian memiliki unfinished business. Jadi kayak kamu sama dia, beberapa yang udah mulai komunikasi, mencoba untuk kayak menyelesaikan unfinished business itu. Kayak mungkin kamu atau dia yang punya salah, jadi kayak pengen minta maaf, kayak pengen memperbaiki kesalahan, kayak pengen memperbaiki hubungannya lagi, entah silaturahminya aja yang diperbaiki, entah komunikasinya aja. Aku lihat kayak gitu ya. Nah setelah ada perubahan, entah udah minta maaf, entah udah komunikasi atau apa, aku lihatnya dia lebih happy sih. Ya mungkin sebenarnya ya itu yang dia mau dari dulu. Dia mungkin ngerasa sakit hati nih ya sama kamu. Akhirnya kamu minta maaf kan, beberapa dari kamu kan komunikasi lagi minta maaf, terus akhirnya dia happy. Entah dia happy sama kamu atau dia happy, jadi dia lebih happy hidupnya atau lebih happy auranya. Karena ya kamu udah minta maaf, jadi dia lebih kayak ya udah nggak sedih lagi, kamu udah minta maaf lah ya. Mungkin beberapa rasa kecewa dan sedihnya hilang karena kamu ya udah mengaku itu kesalahan kamu. Nah itulah yang dia rasain. Coba kita lihat lagi ya. Ini berarti energinya udah bergerak maju ya. Entah beberapa dari kalian mungkin udah ngerasain atau mungkin ya belum juga. Ya mungkin menuju kayak gini nih perasaannya nanti. Ini proses lah ya. Karena prosesnya aku lihat nggak diam di tempat gitu. Ini bergerak sih. Tapi walaupun bergerak energinya on off ya. Capek juga sih ini. Makanya aku lihat di sini dianya juga agak emosi. Mungkin kamunya yang on off juga. Bisa kamu atau dia, bisa vice versa ya. Nah, beberapa dari kalian kan mungkin mulai komunikasi nih. Kan dia happy nih tadinya. Nah, kamu sama dia mungkin bisa jadi deket lagi nih. Ya, deket lagi. Tapi deketnya itu nggak yang kelihatan nih. Berjuang atau enggak, usaha atau enggak. Nggak terlalu jelas deh. Emang hubungannya kayaknya nggak jelas nih beberapa dari kalian. Aku ngerasanya banyak hubungan-hubungan yang nggak jelas ya. Karena udah deket lagi, jadi udah nggak fokus lagi tuh sama orang-orang. Padahal banyak banget aku lihat di sini yang mau deketin. Tapi ya karena udah muncul lagi tuh dia atau kamu dalam hidupnya, jadi yang dipikirin ya kayak dia atau kamu aja yang ada di pikirannya. Orang lain jadi nggak kelihatan dia tuh. Padahal banyak yang mau deketin. Ya. Nah, keadaan dia tanpa kamu. Nih, ada kata-kata juga yang aku lihat dari mereka nih yang suka kayak ini salah ngomong atau misalnya ngomongnya itu bikin sakit hati, atau misalnya kamu sama dia tuh suka beda paham, beda pemahaman, kayak pemahamannya tuh nggak sama. Kayak kamu sama dia tuh pikirannya tuh berbeda, bisa berbeda tingkat kedewasaan, bisa berbeda pandangan, mungkin ada yang childish juga, ada yang udah dewasa, pokoknya pandangannya beda deh. Makanya pandangan-pandangan itu yang suka bikin misunderstanding, yang suka bikin sakit hati gitu ya, omongan-omongan gitu ya. Mungkin ya kamu atau dia kali ya toksik juga sih ya, mereka sih mungkin beberapa energinya mereka nih banyak yang toksik ya. Jadi kalau ngomong tuh ngasal, nggak dipikirin orang sakit hati atau enggak, kamu ya sakit hati atau enggak, sedih atau enggak ya. Nah akhirnya dari situ padahal sebenarnya emosi nih dia sama kamu,
ya, emosi banget, emosi, baper juga, kesel, ya. Cuma banyak dari mereka yang kayak udah deh, gue fokus aja ke keluarga sama orang-orang terdekat aja deh. Males soalnya kalau kayak ngerespon kamu terus, kamunya juga nggak jelas, hubungannya juga nggak jelas sebenarnya gitu. Tapi sayangnya dia tuh masih suka ingat kamu, suka keinget-inget lah yang dulu-dulu sama kamu. Dia suka keinget kamu sih. Cuma yang aku lihat juga di sini dia tuh kayak membatasi diri sama kamu, kayak jaga jarak, kayak menarik diri. Pokoknya adalah batasan di antara kalian. Dia kayak set boundaries gitu ya dari kamu, ya. Coba kita lihat lagi ya. Keadaan dia tanpa kamu ya. Beberapa dari kamu atau dia ya, masih suka keinget-inget ya. Cuma ada keinginan nih di sini nih sekarang kayak pengen move on. Dia ada keinginan pengen move on karena ngerasa kayak udah terlalu sakit yang dia rasain, ya. Udah sakit banget sih, udah kecewa banget. Dan beberapa dari kalian juga udah ada yang dealing sama orang lain, udah punya hubungan sama orang lain, orang baru. Walaupun udah punya orang baru tapi masih kepo tuh. Ya mungkin fisiknya sama siapa tapi ya hati sama jiwanya tetap ke kamu gitu, kayak nggak bisa dibohongin lah. Beberapa dari kamu atau dia ini kayak udah dealing sama orang lain, udah punya pasangan baru mungkin. Nah dari situ dia kayak yakin tuh pengen move on. Atau bisa juga karena keinginan mau move on ya, akhirnya punya seseorang yang baru, aku lihatnya ya, punya seseorang yang baru. Terus kayak ya ada keinginan jadinya buat move on, buat punya seseorang yang baru. Entah awalnya move on terus akhirnya memutuskan buat punya pasangan baru, atau punya pasangan baru akhirnya move on, tapi tetap hatinya tuh ya kayak masih sama kamu sebenarnya ya. Deket sih deket ya sama pasangan barunya, tapi ya tetap dia masih kepoin kamu, masih suka stalking kamu. Dan beberapa dari kamu atau dia pun sebenarnya tahu kalau ya dia tuh udah punya seseorang yang baru gitu. Agak kesel-kesel sih sebenarnya. Tapi hubungan kalian nih ya, kalian tuh kayak twin flame sebenarnya. Ini dia, lihat, ini ada kartu apa sih nih aku liatnya. Nah di sini artinya tuh lebih kayak kalian tuh nggak bisa lepas, susah lepas, kayak balik lagi kayak gitu-gitu aja terus, kayak deket terus, kayak ngerasa nggak bisa lepas, deket lagi tapi energi kedekatannya juga nggak baik, negatif gitu ya. Kadang emosi juga, bikin emosi ya, tapi ya memang susah lepas. Beberapa dari kamu juga mungkin ada rekonsiliasi, ketemu lagi, tapi ketemunya juga kayak gitu, nggak baik gitu kan ya. Kayak misalnya walaupun ketemu tuh cuma kayak misalnya HS aja, kayak having sex atau apa gitu ya. Iya, mungkin beberapa dari kalian juga FWB-an mungkin ya, friends with benefit gitu ya. Ya aku lihatnya gitu, pakai energi kamu sama dia tuh beberapa nggak baik sih ya. Nah keadaan dia tanpa kamu, nah ini kan dia ngerasa nih jelek lagi kan energinya, akhirnya dia fokus lagi nih ke karirnya dia, ke finansialnya dia. Makanya aku bilang nih, orang tuh kayak ups and downs aja gitu, kayak turun naik energinya ya. Nah dia tuh masih stalking kamu sih, mungkin sampai sekarang dia masih stalking kamu sih. Cuma dia tuh kayak mau tahu kamu tuh pasangannya siapa sekarang, atau mungkin ya kamu tuh dekatnya sama siapa, udah punya seseorang gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi dia nggak ada keinginan buat ganggu atau apa, cuma kayak ya dia tahu lah kalau kamu tuh udah punya pasangan. Nah mungkin beberapa yang udah punya pasangan juga nggak tahu kalau sebenarnya tuh ya dia udah tahu kalau kamu tuh udah punya pasangan yang baru gitu. Kalau misalnya kamu mungkin udah punya pasangan baru nih, kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh tahu kamu tuh udah punya pasangan, udah punya seseorang yang baru gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Bingung jelasinnya ya. Atau misalnya beberapa dari kalian juga, atau mungkin dia yang udah punya pasangan, kamu yang suka kepoin pasangannya dia gitu ya, kayak pengen tahu aja dia sekarang sama siapa sih. Kayak gitu sih ya. Tapi sebenarnya masih ada sisa-sisa perasaannya sih. Nah kayak gitu. Nah akhirnya dia ini nih kayak pengen berjuang lagi buat hidupnya, pengen fight buat hidupnya. Ini ada kartu The Emperor-nya. Dan apa sih, kayak The Emperor itu kan lebih kayak pengen seseorang yang pengen berjuang, seseorang yang kayak lebih bijak kayak gitu.
lebih wise, lebih pengen dewasa dan pengen punya hidup yang stabil. Nah, akhirnya dia fokus lagi tuh ke karir atau finansial atau apapun yang dia memang lagi fokusin. Kayak gitu, ke kesibukannya deh, ya. Pokoknya dari sini sih ya, energinya kalau yang aku tarik ya, kayak kalian tuh banyak banget yang hubungan twin flame, karmic relationship, atau misalnya soulmate juga ya. Pokoknya hubungannya yang susah lepas, kayak hubungannya tuh tarik menarik terus. Walaupun udah sama orang lain, tetap aja balik lagi. Walaupun udah sama orang lain, tetap aja hatinya ke situ lagi baliknya, ya kan? Nah, ini juga ups and downs-nya juga kayak dia mau fokus ke diri dia, ke karir dia, ntar pikirannya tuh galau lagi, ntar fokus lagi, ntar galau lagi, fokus lagi. Ini udah berapa fase nih, aku lihat ada 4 kali fase. Dari dia yang fokus, terus dia galau lagi, fokus, galau lagi. Kayak gitu aja terus repeatnya. Tapi dia masih kepo sih, masih stalking kamu sih, kayak gitu. Dan kamunya pun juga mungkin gak bisa lepas dari dia. Intinya dia ada sakit hati juga sama kamu di sini, ya. Mungkin kamu pernah salah ngomong atau kamu pernah melakukan apa gitu yang bikin dia sakit hati, sedih dan kecewa gitu. Oke, ini mungkin kamu atau dia bisa energinya itu zodiak Aries, Aquariusnya sedikit, Capricorn ada juga sedikit, Libra, Sagittarius, Virgo, Leo, ada Gemini, ada Scorpio, ada Cancer, Taurus sedikit sih, ya. Pokoknya yang strong itu lebih ke Sagittarius, Libra, sama Scorpio. Gitu deh ya. Oke? Gengs, itu aja ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.